Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas hasil analisis diskusi kami mengenai Project 2025 SAPS Rubricants Founding Bills. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Monanda Agustin Putritro dan rekan saya. Perkenalkan, saya Taris Rizky Amelia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfanuddin. Perkenalkan, nama saya Juwita Purnama Putri. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita bahas Project 2025, di mana merupakan sebuah kebijakan sayap kanan yang didukung oleh kubu Donald Trump dan Partai Republik di Amerika Serikat. Meskipun berlabel proyek masa depan, tetapi gagasan ekstrimnya sudah mulai membentuk rancangan undang-undang anggaran tahun 2025. Adapun fokus utamanya pada Project 2025 bukan hanya kumpulan ide konservatif, tetapi merupakan rencana strategis yang kini mempengaruhi legislasinya, dan pada fokusnya yaitu meningkatkan kekuasaan presiden secara signifikan, lalu menghapus perlindungan sosial dan hak-hak individu, dan yang terakhir yaitu mengurangi peran pemerintah dalam pelayanan publik. Adapun dampaknya terhadap kelas menengah dan ekonomi, yaitu pemotongan pajak untuk orang kaya dan perusahaan besar, lalu menghapus program pengawasan terhadap penghindaran pajak, lalu mengurangi pendanaan pendidikan, pelatihan kerja, dan layanan kesehatan. Dan yang terakhir ada melemahkan perlindungan hak-hak pekerja seperti hak lembur. Dan yang ketiga yaitu pendidikan dan tenaga kerja, di mana pemotongan besar pada Departemen Pendidikan dan program pendukung mahasiswa miskin. Lalu penghapusan dana untuk pelatihan kerja seperti magang dan program pengembangan perempuan dalam pekerjaan non-tradisional. Lalu ada pengembalian sistem pinjaman mahasiswa ke sektor swasta. Dan yang keempat yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Ada pemotongan anggaran CDC dan penghapusan program-program penting seperti pencegahan kekerasan senjata, lalu bunuh diri dan perubahan iklim. Lalu penghapusan dana untuk Planned Parenthood dan program keluarga berencana. Dan yang terakhir yaitu larangan dukungan bagi pelatihan medis terkait aborsi dan penelitian dengan jaringan janin. Dan yang kelima yaitu perumahan dan transportasi, di mana melemahkan hukum perumahan yang melindungi kelompok rentan dari diskriminasi. Lalu pemotongan besar pada pendanaan transportasi publik dan perubahan yang berdampak pada kelas pekerja. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Tarisa. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Monanda. Yang keenam itu ada lingkungan dan perubahan iklim. Trump menghapus semua kebijakan dan pendanaan terkait perubahan iklim. Seperti dia melarang NOAA untuk memberitahukan perubahan iklim yang terjadi di negara. Terus pelarangan standar efisiensi energi dan subsidi kendaraan listrik. Penolakan terhadap perjanjian lingkungan internasional seperti Paris Agreement. Yang ketujuh itu ada hak reproduksi dan kesetaraan gender. Upaya yang menjadikan aborsi secara nasional, larangan informasi, akses dan pelatihan medis terkait aborsi, pelarangan penggunaan istilah gender, reproduksi, keagamaan, dan inklusivitas dalam semua dokumen federal. Yang kedelapan itu penghapusan mekanisme pengawasan dan independensi, meningkatkan kontrol presiden terhadap FBI, DOJ, dan lembaga-lembaga independen lainnya, menghapus pegawai negeri sipil dan menggantikannya dengan loyalitas politik, mengurangi kapasitas lembaga untuk melawan disinformasi dan pelindungan hak sipil. Yang kesembilan itu ada kebijakan luar negeri dalam bantuan internasional, menghentikan bantuan badan internasional seperti WHO dan PBB, memotong dana bantuan kemanusiaan termasuk pajak dan pembangunan, mengisolasi AS dari perjanjian internasional. Itulah tujuan dibentuknya Project Umum 2025, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Irfanuddin terkait Project 2025 terhadap atau dampaknya pada Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen yang Ibu berikan tentang kebijakan Presiden AS dan keterkaitannya terhadap Indonesia. Di sini saya akan mulai keterkaitan dengan Indonesia. Yang pertama ada di isolasionisme dan pengurangan bahan bantuan internasional. Pemotongan dana untuk organisasi seperti UNICEF dan WHO akan mengganggu program bantuan internasional termasuk
program kesehatan dan pendidikan di negara berkembang seperti Indonesia kita ini. Yang kedua adalah pemotongan dana iklim dan penghapusan Paris Agreement. Amerika Serikat adalah pendonor besar untuk pendanaan iklim global. Jika proyek 2025 ini diberlakukan, maka Indonesia bisa kehilangan banyak sumber pendanaan untuk proyek mitigasi dan adaptasi iklim, termasuk energi terbarukan, konservasi hutan, dan penanganan bencana. Dan yang ketiga adalah dampak terhadap hubungan perdagangan dan investasi. Fokus proyek 2025 untuk menghapus regulasi ESG, Environmental, Social and Governance, dan dapat mempengaruhi investor Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia, karena standar keberlanjutan tidak lagi menjadi sebuah prioritas. Saya akan melanjutkan pengaruhnya dalam Indonesia yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Irfanuddin. Yang keempat, itu ada kebijakan aborsi dan gender. Meskipun tidak berdampak secara langsung di Indonesia, tapi kampanye global anti-gender dan anti-aborsi dari AS dapat memperkuat gerakan konservatif di Indonesia yang akan mempengaruhi kebijakan dalam negeri dan dukungan terhadap kelompok minoritas. Dan yang kelima, itu ada pemotongan dana pada lembaga internasional. Jika Amerika Serikat menarik diri dari lembaga-lembaga global, Indonesia harus siap mengisi kekosongan kepemimpinan dan pendanaan dalam forum-forum seperti PBB dan forum iklim. Dan kesimpulan dari artikel yang kami review Project 2025 ini menyampaikan bahwa Project 2025 ini merupakan ancaman terhadap sistem demokrasi, hak individu, perlindungan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang berimbang. Program ini akan dinilai akan memperlemah kelas menengah, memperkuat elit kaya, dan membalikan berbagai kemajuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, hak-hak perempuan, iklim, dan hak sipil. Sekian dari saya, terima kasih.